وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Ahibbail kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib selaku darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru selaku pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pewaris akhlak, ilmu, adab dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pewaris musibah-musibahnya juga, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya tidak sebutkan namanya satu persatu saking banyaknya yang hadir di tempat ini. Wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, mata'anallahu bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Hadir bersama-sama kita juga Al-Habib Umar bin Yahya, Al-Habib Hilmi, Habib Lutfi As-Segaf. Hadir juga bersama kita di sini Habib Hussein Al-Haddad, dan cukup banyak. Kita bisa lihat Habib juga di bawah. Nggak kelihatan. Ya, kemudian kiai-kiai di sini cukup banyak sekali. Guru kita Habib Habib Muhammad As-Segaf. Ahlan wa sahlan. Di sini guru kita Kiai Mumu, ini saya biasa manggilnya Kiai Mumu aja ini. Kiai Munawi. Kiai Munawi. Nah, minta maaf Kiai. Nah, beliau ini guru saya di Madrasah Pembangunan, juga guru saya di situ murid. Jadi pas gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, Ibu Kepala Desa Jabon yang saya hormati, yang menjadi sahibul bait pada sahibatul bait hari ini, kita doakan Bu Haji Ina insyaallah ta'ala dalam tugasnya dimudahkan Allah ta'ala dan diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan tugas misi mulianya, ya, seperti yang kita pada hari ini kita rasakan bersama. Bapak Haji Abdul Matin yang saya hormati, orang tua saya, Bapak Rusti dan yang lainnya, perangkat petugas di sini, kebagian RW luar biasa, ya. Kita doain pokoknya desa ini tambah berkah semua. Petugasnya dari desanya, RW, RT semua dalam lindungan dan hidayah Allah Ta'ala. Rame-rame kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan yang baik ini luar biasa kita sama-sama bertasyakur dalam pengajian rutin. Pada kesempatan kali ini di Desa Jabon Mekar ini luar biasa, sudah 1 tahun majelis ta'lim dan zikir Raudatul Muhibbin. Raudatul Muhibbin. Kalau cerita muhibbin, muhibbin itu artinya para pecinta. Pecinta apa? Pecinta kebaikan. Pecinta Rasulullah itu muhibbin. Pecinta ajaran Rasulullah itu namanya muhibbin. Pecinta apa saja yang terkait dengan Rasulullah namanya muhibbin. Pecinta keturunan Rasul muhibbin. Apa saja yang dicintai oleh Rasul wajib kita cintai. Nah, ya sehingga kita disebut muhibbin. Mencintai juga keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu keharusan mencintai ahlu bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat bahwasannya zikir yang dibawa di tempat ini, yakni ada ratib dan juga tadi membawakan majelis Maulid Habsyi ya, Qasim Tuduror ya. Luar biasa, ini adalah Bapak Ibu sekalian, ini satu kekuatan. Satu kekuatan dan kenikmatan tersendiri bagi para pembacanya. Makin rutin dibaca makin berkah. Urusan yang gede-gede nggak nyangka nanti kelar aja urusannya. Coba dah lanjutin yang namanya ratibul atas yang dibaca. Banyak banget urusan di belakang kita yang sebenarnya bakal jadi urusan besar. Berkahnya kita baca ratib al atas, Allah Ta'ala udah dihapus-hapusin. Tanpa kita tahu urusan udah kelar. Ada yang berat makin mudah, dimudahin selesai, dimudahin. Seperti itu. Makanya dibacanya mesti rutin. Mesti rutin, setiap hari dibaca. Pagi, sore, bagus. Sempat pagi. Syukur-syukur bisa pagi, sore. Ya, itu kalau dibaca rutin, insya Allah Ta'ala karomahnya yang ada di dalam zikir ratib tersebut itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kita dapat kemudahan, bukan cuma di dunia, sampai ke akhirat. Nah, suka-suka Bapak Ibu sekalian, yang nggak masuk di akal kita suka-suka nih orang biasa, tahu-taunya anaknya ada yang jadi apa. Ada bisa begitu tuh. Saya punya murid ada satu orang dari pedalaman di Banten, itu udah dekat ujung kulon Pak. Waduh, dalam lagi. Datang dititipin sama orang tuanya. Ya udah, saya lihat, udahlah dititipin sama kita didik dari kecil. Subhanallah, nggak tahu bagaimana dapat hidayah. Anak ini saya ikutin program hafal Quran 6 bulan hafal. 6 bulan itu udah 1 bulan sakit. 1 bulan dari 6 bulan, sebulannya sakit. Berarti ngafal dia 5 bulan. Dan terus sampai sekarang. Yang menarik,
Ternyata ada apa daripada ini, pada orang-orang kampung nih, orang kampung di pedalaman, benar-benar pedalaman. Itu ada yang dia ngamalin, yang dia bacain, tiba-tiba ada dapat tuh barokahnya daripada ratib yang biasa kita rutinkan kita baca. Tiba-tiba ada yang kayak begitu anak. Kalau dihitung-hitung pakai logika saya nggak masuk ini. Anak biasa-biasa aja. Tiba-tiba, Masya Allah. Ada yang antik-antik yang Allah berikan. Subhanallahirrahmanirrahim. Macam-macam cara. Itu pentingnya kita membaca ratib. Ada ratib, ada wirid, ada hizib. Nah, ini beda-beda nih. Ratib itu susunan yang disusun. Kalimat-kalimat disusun, jadilah ratib. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalimat disusun-susun, jadi ratib. Wirid, apa saja yang didawamkan, namanya wirid. Baca Yasin setiap pagi, jadi wirid tuh. Kalau udah dawam. Baca Al-Mulk habis Isya, wirid namanya. Sholawatan yang udah jadi wirid dan kita, istighfar 100 kali sebelum tidur, itu wirid namanya. Udah jadi wirid. Zikir tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 setiap habis sholat, itu wirid namanya. Bukan ratib. Zikir yang udah diatur dan udah didawamkan oleh Nabi SAW, jadilah dia wiridan buat kita. Hizib lain lagi. Kalau hizib itu ada batasan-batasannya, khususnya kalau hizib, kata hizib dalam Al-Quran dimulai dari, namanya dulu ada Hajjaj As-Saqafi. Hajjaj As-Saqafi ini di zaman dia memang orangnya kejam bukan main. Tapi di zaman dia ini bisa ada ini yang orang-orang dulu baca Quran tuh ada yang sehari khatam, ada yang 3 hari khatam, ada yang seminggu khatam, ada yang sebulan khatam. Umumnya umumnya sahabat Nabi dan tabi'in dulu umumnya 1 hari, yang masyarakat umum 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Khatam 1 hari 1 juz, sebulan khatam. Lalu bagaimana untuk mengingetinnya? Habis sholat dibuatlah namanya 2 lembar setengah, namanya 1 hizib. Buat gampang ngingetin, saya udah subuh nih 1 hizib, nanti zuhur namanya rubu khatam aja, sehari khatam. Berapa hizib? Dihitung 2 kali hizib, dia 1 juz. Jadi disebutinnya dari situ. Dibuat oleh Yusuf Al-Hajjaj As-Saqafi ini penetapan awal untuk ngegampangin orang baca Al-Quran biar gampang khatam yang ngafalnya. Dibikinlah namanya hizib. Tadinya nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada ain.
2 lembar, 1 ain atau 2 lembar setengah atau 1 ain atau 1 setengah hizib, 1/4 hizib, nggak ada begitu. Pokoknya lanjut aja. Nah, mulailah dibuat. Termasuk baca Al-Quran zaman dulu, tulisan Arabnya titiknya nggak ada, lempeng semua. Huruf ba, ta, ya sama, sa sama, set, begitu doang. Orang Arab paham. Begitu agama Islam menyebar kemana-mana, para ulama berpikir, oh ini kalau gitu harus ada ngegampangin orang asing buat baca Al-Quran. Gimana caranya? Huruf ba dikasih titik 1 di bawah, jadi ba. Huruf ya 2 titik di bawah, 3 terus. Bacaan-bacaan yang udah jadi rutin buat kita, itu jadi kekuatan. Biasanya yang kita baca rutin, itulah yang jadi akhir kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal. Akhir kehidupan kita begitu. Ada orang yang merutinkan la ilaha illallah terus, biar nanti gampang menjelang wafatnya dia ngucap la ilaha illallah. Begitulah para thariqah buat. Supaya apa? Biar gampang nantinya la ilaha illallahnya di lidahnya gampang. Yang dawamin Al-Quran, biasanya begitu wafat dia lagi baca Al-Quran terakhir dia baca itu tempat dan kedudukan dia di sorga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, amalan yang ada di sini lanjut ke rumah. Lanjut ke rumah itu keberkahannya nggak cuma buat kita, anak cucu kita diperbaiki urusannya sama Allah. Diperbaiki. Nanti nggak disangka-sangka tuh. Tiba-tiba begini, Pak. Masya Allah, anak gue kuliah, anak gue S1, wah anak gue S2. Bisa begitu dari mana? Allah perbaiki kehidupan kita berkat itu ratib. Tapi perbaikin dari dunia sampai akhiratnya insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kiranya dari saya pesan dalam melaksanakan pembacaan ratib, dibaca yang rutin. Wabil khusus di situ ada namanya yang wirdul latif. Wirdul latif itu zikir pagi petangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu udah masuk dah. Insya Allah jadi tambah kekuatan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup daripada ceramah saya, nah, saya pernah dapat ini cerita-cerita pengalaman ini. Jadi kalau rutin kita baca Pak amalan-amalan yang dari Nabi SAW turun temurun dari keturunan-keturunannya, kita tetap amalin, ini tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting buat kita. Kita tersambung. Sekarang ada orang mau misahin antara ulama sama habaib. Habaib itu keturunan Nabi, ada nasabnya. Saya biar kata tampangnya Arab begini, saya bukan habib, saya mah. Dan nggak boleh ngaku-ngaku. Wah, mentang-mentang tampang gua Arab nih, wah, gua ngaku habib nih. Dulu zaman dulu sebelum Habib Rizik tenar, zaman dulu nih 20 tahun lebih yang lalu, saya sama beliau ini pernah ceramah bareng di Kerawang, pedalaman. Kebetulan tampangnya Habib Rizik sama saya lebih Arab saya. Jadi orang kampung pikirannya yang Habib Rizik itu saya. Saya jalan ditarik sana tarik sini, cium sana cium sini, Habib Rizik di belakang. Aduh, saya bilang ini orangnya di belakang. Saya terus jalan sampai di atas panggung kayak begini nih. Begitu dia omongin,
MC katakan, penceramah pertama Ustadz Sabri Lubis, saya berdiri, itu pada cemberut tuh orang tuh. Sialan, gue salah. Ternyata bukan dia yang Habib Rizik. Udah itu ada lagi di bawah yang ngomong, wah ini Habib tawadu nih, ini Habib nih, cuma Habib tawadu nih, ngaku-ngaku Lubis nih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, kita nggak boleh yang satu ngaku-ngaku, nggak boleh. Ya, habaib itu keturunan Nabi. Saya Lubis asli, bapak saya asli orang Mandailing, Batak. Ibu saya Mesir, jadi saya ini Ustadz Taksir Batak Mesir. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau tampang saya Arab, itu udah nasib takdir dari sana. Tapi soal nasab nggak bisa kita klaim. Itu ngaku-ngaku saya ini Habib misalnya gitu, mumpung tampang saya Arab, nggak boleh kita kayak begitu. Bapak Ibu sekalian, itu namanya orang terlaknat. Ya, kata Nabi SAW, orang yang mengaku-ngaku keturunan yang bukan dari bapaknya, itu orang terlaknat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib mencintai ahli bait Nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Uzakirukumullah fi ahli baiti." 3 kali Nabi ulangi. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk jaga ahli baitku, artinya keluarga Nabi. Bapak Ibu sekalian, itu yang paling penting buat kita. Jadi kalau kita menghormati habaib adalah kewajiban. Gitu. Jadi kalau ada orang iri, hasud, itu urusan hati dia. Urusan hati dia sama Allah Ta'ala. Ya, kita jangan ikut campur tuh, ada yang begitu tuh. Ada yang bilang, wah ini Habib apa namanya, dia mah maunya dihormatin apa? Bukan kita yang minta dihormatin. Habaib nggak ada yang minta dihormatin. Ini kita yang wajib menghormati mereka. Perintah dari Allah Ta'ala. Yang pertama, illa mawaddatan fil qurba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak meminta jatah upeti dari umat Islam. Tidak, aku tidak minta ganjaran dari kalian. Bayar nih saya nih, gua Nabi, ayo lo bayar sama gua. Katakan tidak. Tapi apa? Kerabat saya, cintai mereka. Itu yang dipesan. Allah langsung yang pesan. Jadi kalau kita ada yang menghina ataupun juga menyakiti keluarga Nabi, melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan sampai menyakiti hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Jangan ikut-ikutan. Zaman dulu. Kiai yang namanya kiai, pasti di belakangnya ada gurunya. Pasti tuh, gurunya pasti ada habibnya. Karena habib zaman dulu itu nggak ada yang mau muncul. Habib zaman dulu cuma ngajar, dagang, udah. Dia selebihnya ibadah. Kiai-kiai yang pada maju ke depan umat, ngajar ente, itu kiai habib-habib yang ngasih bekal buat mereka. Zaman dulu nih kiai-kiai begitu. Makanya ada musyawarah. Kiai-kiai pasti ada nikahin anaknya dengan Habib Anwar, biar terjadi musyawarah. Musyawarah ini bebesanan. Terjadilah kekerabatan sama Nabi Sallallahu Alaihi. Pengen diaku jadi kerabat Nabi. Itu kiai-kiai zaman dulu begitu. Lalu sekarang ada kiai bisa-bisanya menghina Habib keturunan Nabi. Kalau sekarang Habib pada keluar, kiai-kiai introspeksi, mesti mikir, ada apa? Habaib sekarang keluar, ada apa?
Berarti ada sesuatu yang berbahaya nggak dikerjain sama kiai, sehingga Habib yang harus muncul dalam nahi munkar misalnya. Mestinya kan Habaib tenang di belakang. Tapi kalau dia lihat umat udah berbahaya, amanat dari nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, datuknya aja pejuang begitu nyelamatin umat, pasti keturunan yang gak bakalan diem. Kalau ngelihat umat udah diem mau dirusak, betul apa enggak? Umat mau dirusak, pasti ulama bergerak. Ulama nggak bergerak, Habibnya yang bakalan bergerak, saudara. Nah itu kira-kira yang dari saya. Sehingga apa, kita sekarang, saya senang, saya bangga. Kita doakan semua yang hadir di sini, semuanya dapat kekuatan iman Islam sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Kiai Sobri Lubis yang telah